Hai guys, apa kabar duniamu hari ini? Aku baru selesai baca berita. Kok jadi sedih? Ternyata kasus HIV positif di dunia di kalangan remaja cukup tinggi. Duh, kok bisa jadi begini ya? Indonesia juga. Ini nih di berita Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data menunjukkan 51% kasus HIV baru itu remaja. Padahal ini ditulis juga target pembangunan berkelanjutan SDGs itu tidak ada lagi kasus baru HIV. Gimana ini guys kalau kayak gini? Pasti kalian sudah sering dengar apa itu AIDS kan ya? Ya, AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang terdiri dari beberapa gejala yang disebabkan karena penurunan kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Nah, HIV sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang merusak kekebalan tubuh manusia. Jadi, seseorang yang terkena virus HIV ini akan rentan terkena penyakit karena kekebalan yang akan semakin menurun jika tidak dilakukan pengobatan. Yang perlu kita ketahui, bahwa virus HIV ini adalah retrovirus atau virus ini hanya hidup dalam cairan tubuh manusia, seperti darah, cairan sperma, atau cairan vagina. Jadi, virus HIV tidak bisa hidup di luar cairan tubuh manusia ya. Virus HIV tidak bisa hidup dalam kaleng makanan, tusuk gigi, atau berita hoax lainnya. Kalau kita ngerti, kita nggak mudah dibohongi kan ya? Guys, virus HIV bisa masuk ke tubuh seorang penderita karena pasti terjadi karena kontak dengan penderita HIV yang lain. Ada 3 jalur penularan HIV. Yang pertama adalah jalur vertikal, yaitu penularan HIV dari seorang ibu hamil ke anak yang dikandungnya. Kedua, horizontal, yaitu lewat penularan jarum suntik yang tidak steril yang dipakai penderita. Dan yang ketiga adalah transseksual, yaitu penularan lewat hubungan seksual. Nah, yang ketiga ini kalian tahu kan Freddie Mercury, vokalisnya Queen? Mama, oh, malah nyanyi. Nah, dia tertular karena hubungan sesama jenis. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam bergaul ya guys. Jadi gigitan nyamuk, bersalaman, duduk bersama, bertetangga dengan penderita HIV tidak akan menularkan virus HIV. Maka kalau kalian punya tetangga yang terinfeksi HIV, jangan dikucilin ya guys. Dosa loh kalau memutus silaturahmi, iya kan? Bagaimana tanda gejala HIV? Orang yang terinfeksi HIV tidak akan langsung menunjukkan adanya gejala bahkan 5-10 tahun ke depan. Seseorang yang terinfeksi HIV masih terlihat sehat sesuai kondisi masing-masing pasien. Namun, meskipun nampak sehat, seorang penderita HIV tetap bisa menularkan kepada orang lain melalui jalur yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, sistem kekebalan tubuh penderita akan menurun dan akan menunjukkan beberapa gejala seperti diare terus-menerus, infeksi paru-paru, dan gejala lainnya. Semakin rendah kekebalan tubuhnya, maka kondisi pasien juga akan semakin menurun, bahkan bisa terjadi kematian. Seseorang dapat diketahui terinfeksi HIV atau tidak hanya bisa dilakukan dari tes HIV yang bisa dilakukan di layanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Infeksi HIV tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luarnya saja. Seseorang yang penderita HIV harus segera mengkonsumsi obat yang disebut ARV. ARV ini harus dikonsumsi secara teratur setiap hari. Jika seseorang penderita HIV ini rutin mengkonsumsi obat ARV ini, maka virus yang ada di dalam tubuh melemah sehingga kondisi juga akan lebih sehat. Obat ini hanya bisa melemahkan virus, namun tidak bisa menghilangkan virus, bahkan menyembuhkan. Guys, sering kita dengar ya, penderita HIV sering mendapat penilaian buruk dan berujung adanya perlakuan yang tidak semestinya. Hal tersebut disebut stigma dan diskriminasi. Stigma merupakan tindakan pemberian label sosial yang bertujuan mencemari seseorang dengan pandangan yang buruk. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang. Stigma dan diskriminasi
berasal karena ketidaktahuan masyarakat terkait apa itu penyakit HIV. Guys, sudah paham ya kalau infeksi HIV sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Seorang penderita HIV tidak langsung akan menunjukkan tanda dan gejala. Bisa lebih dari 5 tahun atau tergantung kekebalan tubuh masing-masing. Seorang penderita HIV ini kalau tidak mengkonsumsi ARV, maka ia akan memiliki kadar CD4 rendah. Itu menandakan kekebalan tubuhnya juga rendah. Tapi kalau ia mengkonsumsi antiretroviral atau ARV, maka angka CD4 bisa naik dan kekebalannya meningkat. Hanya saja virus ini tidak mati. Ia masih tetap ada di dalam tubuh seseorang penderita, tetapi kondisinya melemah. Jadi, ARV sebagai obat untuk penderita HIV hanya bisa melemahkan virus saja, tetapi tidak bisa membunuh atau menghilangkan virus HIV ini. Seorang penderita HIV harus mengkonsumsi ARV setiap hari seumur hidupnya agar kekebalan tubuhnya meningkat. Jika seorang penderita HIV tidak mengkonsumsi ARV ini, maka kekebalan tubuhnya juga akan turun. Banyak penyakit bisa masuk ke dalam tubuhnya. Penderita HIV akan sangat rentan, bisa terjangkit penyakit TBC, meningitis, atau infeksi otak. Dan penyakit berbahaya yang lain yang dapat menyebabkan kematian. Sekali terinfeksi, seorang penderita akan terinfeksi seumur hidupnya karena penyakit ini belum bisa disembuhkan. So, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai remaja? Pertama, kita harus meningkatkan literasi kita tentang kesehatan reproduksi remaja. Kita harus mau terbuka mendiskusikan hal tersebut pada orang tua, guru, ataupun tenaga kesehatan. Teman-teman juga bisa mengakses internet maupun media sosial untuk mencari informasi yang positif. Kita bisa memfollow WHO, Kemenkes, atau selebgram yang bisa memberikan pengaruh positif. Jangan sampai akses hal-hal yang merugikan kita seperti pornografi. Karena usia kita adalah usia berteman. Maka kita juga harus pintar memilih dan memilah teman. Jika teman memberikan informasi atau pengaruh negatif, yuk harus berani say no. Oke? Kedua, kita harus menghindari perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV. Misalnya, kita harus menghindari pacaran, merokok, mengakses pornografi. Loh, emangnya itu ada hubungannya? Ya, tentu saja. Perilaku tersebut adalah perilaku-perilaku beresiko terhadap penularan HIV. Misalnya nih, kalian pacaran, lalu awalnya gandengan, terus lanjut macem-macem. Duh, bayangkan saja sudah malu. Seks bebas, berganti pasangan, lelaki seks dengan lelaki, adalah perilaku beresiko terjadi penularan secara transseksual. Maka, sejak awal, kalau bisa kita hindari ya. Atau kalian awalnya merokok, lalu coba minum minuman keras, biasanya akan juga mengarah ke nafsa. Ya, itu juga beresiko tertular dari secara horizontal kan? Yuk, bisa yuk abangku. Say no to rokok, miras, dan narkoba. Khususnya bagi kakak cewek yang cantik jelita tiada tara. Kalau seorang terinfeksi HIV dan hamil, maka anaknya akan beresiko tertular. So, mari kita jaga semuanya ya. Jaga dari perilaku-perilaku beresiko terhadap penularan HIV. Save our body, save our future. Intinya, teman-teman harus bisa say no kalau ada ajakan-ajakan yang beresiko tadi. Memilih dan memilah, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih cita-cita. Bisa mengikuti organisasi, lomba-lomba, dan tentunya menyiapkan untuk masuk ke universitas impian, bukan? Keep fighting! Secara umum, pencegahan HIV dikenal dengan ABCDE. A adalah abstinen atau tidak melakukan hubungan seksual. Nah, upaya pencegahan ini relate banget nih sama pencegahan kita sebagai remaja. B adalah be faithful atau setia kepada pasangan. Nah, ini adalah upaya pencegahan bagi mereka yang sudah memiliki pasangan
atau sudah menikah ya. C adalah penggunaan kondom. Ini bagi mereka yang memiliki perilaku seksual beresiko. Misalnya, bagi mereka yang memiliki pasangan lebih dari satu atau suka berganti pasangan. D adalah don't drug atau hindari penggunaan nafza, khususnya narkoba suntik yang beresiko menularkan HIV melalui penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Dan yang terakhir adalah E atau edukasi, di mana semua orang wajib mengakses informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan. Kenalkan, ini temanku Ivy. Dia berumur 16 tahun, juga sama sepertiku. Ia penderita HIV karena tertular dari ibunya saat di dalam kandungan. Ibunya sudah meninggal. Bantu Ivy untuk bisa meraih cita-citanya. Last but not least, karena HIV positif kan banyak, tidak menutup kemungkinan kita berteman, bertetangga dengan mereka. Masih ingat kan penularannya gimana? Kita tidak akan tertular kalau hanya berteman, bersalaman, mengobrol, makan bersama, dan bermain bersama. Jadi, jangan mengucilkan mereka ya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.